Tujuan daripada laporan keuangan itu adalah untuk apa? Untuk mengetahui kinerja keuangan UMKM. Kalau nggak ada laporan keuangan nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi semua lembaga pembiayaan itu pasti minta laporan keuangan. Oleh karena itu harus ada dan harus dibuat meskipun baru tahap awal, tetap dibuat. Tetap dibuat. Ya. Sesederhana apapun, Ya. laporan keuangan itu harus dimulai. Ya. Bertemu kembali sahabat UMKM dalam program Belajar Bareng Share UMKM Naik Kelas. Dan tentu saja program ini didukung sepenuhnya oleh PT Surabaya Industrial Estate Rungkut. Surabaya Industrial Estate Rungkut adalah salah satu perusahaan milik negara yang berdiri di tanggal 28 Februari tahun 1974 di Surabaya. Tujuannya waktu itu adalah untuk mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Sahabat UMKM, Share merupakan salah satu kawasan industri terbaik dan terbesar, serta berpengalaman sudah lebih dari 40 tahun. Dan terima kasih sudah mendukung program Belajar Bareng Share UMKM Naik Kelas. Topik kita kali ini adalah pencatatan keuangan sederhana, dan saya akan ngobrol-ngobrol dalam waktu sekitar 30 menit bersama narasumber Bapak Dr. Andes Tri Yuwono MAK. Pak Tri Yuwono akuntan ini sudah Anda kenal. Dan Pak Tri, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah selamat pagi. Ya. Terima kasih bisa memberi ilmu pada pagi ini. Iya, oke. Baik, topik kita kali ini adalah pencatatan keuangan sederhana. Ya. Kenapa ini penting untuk teman-teman UMKM, Pak Tri? Apa filosofinya? Ya, filosofinya bahwa untuk bisa mengetahui manfaat dari laporan keuangan ini, maka sebelumnya harus tahu dulu bahwa laporan keuangan sederhana itu paling nggak minimal harus dibuat. Harus dibuat minimal. Sedangkan laporan keuangan sederhana itu apa saja? Jadi laporan keuangan sederhana itu hanya merupakan dokumen yang merangkum informasi-informasi keuangan dasar dari usaha UMKM gitu. Jadi informasi keuangan dasar itu apa saja? Ya. Ada neraca, ada laba rugi, itu yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat UMKM gitu, Pak Freddy. Ya. Dan artinya sebenarnya ini kelihatannya sepele, tetapi kalau tidak sejak awal dibiasakan, nanti kalau tidak punya kebiasaan, akhirnya ketika bisnisnya lebih besar lagi, malah kerepotan ya Pak? Ya itulah kendalanya selama ini gitu. Jadi UKM yang dulu pasti awal usahanya baru mulai gitu, begitu besar, mereka mulai mendapat kesempatan untuk diiming-iming oleh investor gitu, atau ada program-program CSR dari BUMN. Pada saat diiming-iming pembiayaan, maka mereka tidak bisa menunjukkan mana laporan keuangan. Ya itulah gitu, makanya. Oleh karena itu kan harus tahu bahwa tujuan daripada laporan keuangan itu adalah untuk apa? Untuk mengetahui kinerja keuangan UMKM seperti itu. Mungkin kalau di awal-awal ketika baru memulai usaha, sepertinya ini tidak terlalu penting. Alah, duit piro mean gitu ya. Artinya kan ya baru rutinitas, buat berapa dengan harga berapa, nanti dijual untungnya berapa. Tapi pada tahap-tahap selanjutnya laporan itu menjadi penting, dan barangkali juga kita perlu tegaskan sekali lagi, tidak kenal maka tidak sayang. Teman-teman sahabat UMKM kita mungkin belum melihat sebenarnya apa sih manfaat yang bisa diperoleh ketika kita mendisiplin diri dengan membuat pencatatan keuangan sederhana ini atau laporan keuangan itu, Pak Tri. Jadi memang sebelum teman-teman UKM tahu lebih dalam mengenai laporan keuangan, memang sebaiknya tahu dulu lah apa sih manfaat dari laporan keuangan itu. Laporan keuangan itu sangat bermanfaat. Kenapa? Bisa dipakai sebagai dasar untuk evaluasi. Jadi misalnya kepingin tahu apakah laba tahun ini sebetulnya menunjukkan angka yang baik, turun atau naik, dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Itu tujuannya itu sebagai dasar evaluasi. Di samping itu juga bisa sebagai acuan. Sebagai acuan untuk apa? Sebagai acuan untuk mengembangkan usahanya. Jadi kalau misalnya nggak ada laporan keuangan berupa laba rugi atau neraca, sulit untuk tahu acuannya apa yang dipakai untuk pengembangan usahanya. Seperti itu. Kemudian manfaat yang lain adalah
sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. Evaluasi, misalnya apakah teman-teman sahabat UKM tahu bahwa untuk inovasi ini mampu nggak laporan keuangannya untuk mendukung rencana-rencana pengembangan usahanya. Seperti itu. Di samping itu juga nggak kalah pentingnya manfaatnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya kepada siapa? Ya utamanya kepada stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait dengan UMKM itu. Dan di samping itu manfaat yang paling penting saat ini yang belum dirasakan atau sudah dirasakan teman-teman UKM adalah dengan laporan keuangan itu akan memudahkan mendapat investor. Ini Ini yang seringkali mungkin teman-teman UMKM belum kepikiran sampai ke sana, tetapi ketika ingin membangun mimpi itu harusnya yang gede sekalian ya Pak Tri. Begitu mimpinya gede, kita tahu sampai di tahapan mana kita, apa yang harus kita lakukan. Dan itulah sahabat-sahabat UMKM beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Tri Yuwono terkait dengan apa sih manfaat dari laporan keuangan untuk Anda. Dan kalau kemudian setelah kita tahu manfaatnya dan kita ingin belajar lebih dalam nih, karakteristik laporan keuangan itu seperti apa ya Pak? Nah, itulah. Maka setelah dirasakan manfaatnya laporan keuangan ini bagi teman-teman UKM, itu harus tahu juga karakteristik dari laporan keuangan itu dapat dipahami. Dipahami oleh siapa? Ya siapa saja yang terkait dengan usaha tadi. Misalnya investor itu bisa paham dengan membaca laporan keuangan dengan menggunakan standar yang sama. Kemudian karakteristik yang lain adalah relevan. Relevan artinya bahwa yang dicatat itu transaksi-transaksi yang terkait bisnis. Jadi jangan dicampur dengan yang usaha pribadi. Jadi dipisah mana yang usaha pribadi, mana yang usaha itu harus dipisah. Jadi betul-betul relevan. Laporan keuangan itu hanya mencatat transaksi-transaksi yang terkait dengan usahanya. Di samping itu karakteristiknya adalah handal. Laporan keuangan itu harus handal. Artinya handal ini bahwa catatan-catatan itu betul-betul real apa adanya, nggak ditambah, nggak dikurangi. Maksudnya seperti itu. Dan yang nggak lebih penting lagi adalah karakteristik laporan keuangan harus dapat dibandingkan. Artinya dengan katakan laporan bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu. Atau dibandingkan akhir tahun dibandingkan dengan tahun lalu. Atau bisa juga dibandingkan bulan ini dibandingkan dengan bulan yang sama tahun yang lalu. Itu yang bahasa akuntansinya years on years atau apa kayak gitu kira-kira ya. Jadi antara tahun ini dan tahun yang lalu itu seperti apa gitu. Jadi harus dibandingkan itu tadi, maka karakteristiknya itu samping itu semua maka harus dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Itu yang harus diketahui teman-teman sahabat-sahabat UMKM. Nah, kalau kita bicara soal karakteristik ini dan kemudian pencatatan ini sedetail apa Pak Tri sebaiknya sebuah laporan keuangan? Karena ini kan namanya juga laporan keuangan sederhana. Artinya kan ketika belajar kita pakai yang sederhana dulu lah. Tapi yang sederhana ini sedetail apa yang harus dilaporkan? Apakah yang paling kecil juga harus dilaporkan? Atau bagaimana Pak Tri? Memang kebanyakan teman-teman UKM yang belum membuat laporan keuangan itu bisa memulai dari mana? Mulainya dari mana? Yaitu pertama-tama yang belum sama sekali ya bikin laporan keuangan itu buka rekening bank dulu. Dan rekening banknya pisah antara rekening pribadi sama rekening usahanya. Kemudian pencatatan transaksinya itu harus tercatat dalam buku harian, bisa menggunakan tulis tangan juga bisa buku hariannya yang mencatat penerimaan, pengeluaran, atau bisa juga pakai Excel misalnya, kan gampang sekali seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi, pencatatan itu harus terpisah Pak. Harus terpisah mana yang pemasukan, mana yang pengeluaran antara untuk pribadi maupun untuk usahanya, itu harus terpisah itu. Dan yang sering kelewatan itu adalah mencatat utang piutangnya. Itu yang kadang-kadang sering kelewatan, hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran, tapi kan ada juga transaksi yang nggak langsung dibayar, jual tapi nggak langsung dibayar, maka muncullah piutang, itu pun dicatat. Kebanyakan teman-teman UKM itu kurang memperhatikan
catatan utang piutangnya seperti itu. Iya. Kemudian kalau kita bicara soal pelaporan keuangan ini kan ada juga yang orang menyebut neraca, laporan laba rugi atau rugi laba. Nah itu penjelasannya seperti apa, Pak Tri? Oh ya, jadi gini, apa sih perbedaannya antara neraca dan laba rugi ya? Kalau neraca itu hanya memberi gambaran posisi pada saat tertentu, misalnya akhir bulan. Sedangkan laba rugi itu menunjukkan transaksi-transaksi satu periode. Misalnya periodenya seperti apa? 1 Januari sampai 31 Januari atau 1 bulan begitu. 1 Januari sampai 31 Desember periodenya. Itu kalau tahunan ya. Iya. Tapi neracanya itu hanya menunjukkan angka pada tanggal tertentu. Misalnya periodenya 31 Desember, berarti neracanya itu per 31 Desember. Jadi posisi kas, hutang, persediaan, modal itu hanya pada tanggal akhir periode, seperti itu. Itu yang sebenarnya kenapa kita harus menggunakan kedua-duanya, Pak Tri? Apa manfaat gitu? Artinya neraca juga harus dikerjakan, pelaporan laba rugi juga kita harus punya. Itu sebenarnya saling melengkapi atau seperti apa kalau bagi kita yang awam yang kita mau belajar? Oh iya, boleh. Ya, jadi gini, neraca itu kan terdiri dari aset lancar, kemudian ada kewajiban atau hutang, ada modal. Sedangkan komponen modal itu ada saldo laba tahun berjalan. Sehingga apa? Angka saldo laba tahun berjalan itu hanya ada di laba rugi. Jadi nggak bisa misalnya hanya membuat neraca atau hanya membuat laba rugi. Ini saling terkait. Itu tadi karena neraca itu kan ada akun atau pos modal, di mana akun pos modal itu ada akun saldo laba tahun berjalan. Jadi harus buat laporan laba rugi seperti itu. Oke, masih barengan Pak Triyono, akuntan. Kita masih membahas tentang pencatatan laporan keuangan sederhana di program podcast Belajar Bareng Share UMKM Naik Kelas. Pak Tri tadi sudah sempat disampaikan, tapi nggak ada salahnya kalau saya ingin meminta untuk kembali menegaskan karena ini sangat penting untuk teman-teman UMKM kita, yaitu ketika kita ingin memulai melakukan pencatatan keuangan, terutama bagi mereka yang sama sekali belum pernah gitu. Langkah-langkahnya seperti apa supaya mereka lebih jelas begitu? Monggo. Baik. Jadi bagi teman-teman UKM yang belum membuat laporan keuangan, untuk memulai, bagaimana caranya memulai? Yang pertama adalah diinventarisasi dulu daftar aset tetapnya. Aset tetapnya kan misalnya makanan itu dia punya oven, punya kompor, punya alat-alat yang lain yang terkait dengan proses bikin makanan. Itu diinventarisasi dulu. Aset tetapnya itu terdiri apa aja. Kemudian tentunya teman-teman kesulitan nominalnya. Wah, nominalnya saya lupa. Dulu belinya waktu itu nggak ada nota, gitu ya. Notanya hilang gitu ya. Nggak apa. Jadi ini semacam berita acara inventarisasi aset tetap. Berita acara aset tetap. Nominalnya kalau nggak ada itu bisa menggunakan fair value atau nilai pasar. Nilai pasar itu bisa dicari kan di Google. Sekarang kan banyak kemudahan ya. Misalnya harga pasar oven merek apa gitu, berapa harga pasarnya, itu gampang sekali. Itu dicantumkan di dalam berita acara inventarisasi aset tetap. Tujuannya apa? Angka-angka berita acara tadi itu angka-angkanya sudah ada. Itu dimasukkan di dalam neraca. Kan neraca ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar antara lain aset tetap. Nah, ini masukkan ke situ. Nah, kemudian yang terkait dengan pencatatan yang lain adalah membuka rekening bank atas nama usahanya. Terpisah. Kalau inventarisir tadi itu semua ya, Pak Tri ya? Semua aset yang terlibat dalam bisnis itu semuanya harus inventarisir ya? Iya, jadi semua aset tetap yang terkait dengan proses bisnisnya usaha makanan minuman itu harus dicatat. Harus dicatat. Semua kecil-kecil, katakan termasuk alat bantunya seperti sendok besar, sendok kecil, sotil apa gitu. Sotil, ya. Semua harus dicatat semua. Itu. Iya. Itu untuk mencatat pengakuan aset tetapnya berdasarkan berita acara yang dibuat pada saat
sebelum membuat laporan keuangan. Iya. Kemudian mengenai keuangan, itu juga gitu, harus dipisah. Jadi mulai yang dulu ibu-ibu atau bapak yang punya usaha yang satu rumah, di mana ada kegiatan rumah tangga, ada kegiatan usaha, mulai dipisahkan catatannya, seperti itu. Termasuk rekening banknya juga dipisah. Rekening bank juga dipisah. Nah, kemudian di samping itu mencatat utang piutangnya apabila ada transaksi penjualan yang tidak secara tunai, kan berarti ada piutang atau belanja bahan baku yang tidak langsung dibayar. Itu kan berarti kan timbul hutang. Itu pun dicatat gitu. Jadi bukan hanya dicatat pada saat bayar atau terima duit, tapi pada saat sudah diambil barangnya atau barang diserahkan, itu dicatat sebagai utang piutang. Oke. Bentar, saya coba balik ke ini. Rekening itu memang harus dipisah agar lebih mudah untuk bisa dievaluasi atau seperti apa gitu ya? Untuk memudahkan evaluasi, ya. Tadi kan waktu menyampaikan manfaat itu laporan keuangan itu dapat memudahkan pengusaha melakukan evaluasi gitu. Jadi betul-betul saldo kas yang ada di bank atas nama usahanya itu memang tidak dipakai untuk kepentingan pribadi seperti itu. Oke. Kemudian tadi setelah rekeningnya terpisah juga mesti diperhatikan hutang dan piutangnya harus tercatat dengan baik. Nah itu kalau misalnya hutang atau piutang itu kemudian sudah dibayar, itu juga kemudian dituliskan di. Ya dicatat juga, jadi gitu. Jadi akuntansinya itu kalau piutang bertambah kan di debit. Ya. Kalau misalnya piutangnya dibayar, berarti piutangnya dikredit. Lawannya apa? Ya karena dapat uang, maka kasnya bertambah, piutangnya berkurang, dikredit. Seperti itu jurnalnya. Ya. Pak Tri, ini kan ditulis juga ini memisahkan pemasukan dan pengeluaran pribadi dari usaha bisnis. Ya. Artinya kan yang dipakai bisnis itu berapa yang uang berputarnya, cash flow-nya itu nggak boleh dicampur-campur. Iya betul. Nah kalau misalnya begini, ya namanya baru mulai ya, terus ada UMKM yang, iki apa ulaan nih, gak duit nyele duit bojoku sih gitu misalnya. Nah, itu gimana kalau model polanya seperti itu? Ada itu artinya apa? Bahwa pada saat belanja bahan baku tadi, itu kan pakai dana dari kreditor. Dianggap hutang gitu ya. Jadi dianggap hutang gitu. Tapi belanjanya diakui sebagai beban belanja bahan baku, cuman pasangan pembukuannya hutangnya bertambah. Bisa juga hutangnya itu karena hutang pada suami atau hutang pada keluarga, itu tetap dicatat. Oke. Iya. Jadi hutang dan piutang itu harus dicatat juga, bahkan harus dengan teliti begitu ya. Iya, kemudian selanjutnya apa Pak Tri yang harus diperhatikan kalau ingin memulai pencatatan keuangan ini? Iya. Jadi apabila sudah punya rekening bank, kemudian ada buku penerimaan kas, ada buku penerimaan bank misalnya. Tentunya nanti saldo akhirnya pada saat ditutup itu tentunya beda saldo bank menurut catatan si pengusaha dengan rekening koran bank. Perbedaannya apa? Perbedaannya biasanya itu ada beban jasa administrasi atau pajak itu yang belum dicatat di buku hariannya pengusaha. Istilahnya itu direkonsiliasi tadi gitu. Dan dicocokkan antara buku catatan hariannya sama rekening koran bank. Apabila sudah tahu berapa jasa administrasinya, berapa pajaknya, itu baru dicatat di buku harian. Iya, Pak Tri, yang kita bicarakan ini teknis banget, dan ini memang bagi teman-teman yang baru memulai usaha, bagi Anda sahabat UMKM, kadang-kadang waduh rek bulet gitu ya, apalagi yang belum, jangankan orang lain lah, saya juga yang nggak paham laporan keuangan kayak begini kan, mendengarkan Pak Tri itu ya sambil ngerti-ngerti enggak gitu lah. Nah, pengalaman Pak Tri sendiri kan, Pak Tri juga salah satu mentor di pelatihan rumah UMKM 96 bareng Parto and Friends begitu ya. Apa Pak Tri yang selama ini ditemukan dari teman-teman yang diajarin sama Pak Tri ini kuno apa? Apakah memang mereka waduh Pak, cek bulete Pak, biasa gini. Nah, apa kira-kira menjadi kendala mereka apa? Memang mereka kebanyakan mengeluh mengenai siklus akuntansinya. Siklus akuntansinya memang panjang ya, panjang. Tapi bisa disingkat. Artinya gini, bahwa dari transaksi kemudian di jurnal.
Pada saat jurnal itulah yang kadang-kadang pengusaha-pengusaha itu bingung mana yang harus didebit, mana yang harus dikredit gitu. Padahal pencaratan itu kamarnya kan hanya dua, kamar debit atau kamar kredit. Cuman kamar debit sama kredit itu harus berpasangan, harus seimbang, harus balance seperti itu. Oke. Ya, memang apa namanya, tidak ada kata lain, harus memulai dan dilakukan secara konsisten ya Pak Tri. Iya, betul. Oke. Supaya apa? Ketika berkembang, kemudian mungkin Anda mulai sebentar lagi akan diajarkan oleh Pak Tri soal bagaimana ketika Anda ingin meningkatkan usaha terkait dengan pembiayaan. Nah, itu seperti apa? Menarik ini pasti. Gimana Pak Tri? Ya jadi gini, jadi sekarang tuh nggak ada alasan UKM itu nggak punya modal untuk usaha. Gitu ya? Nggak ada alasan itu. Karena apa? Ada undang-undang mengenai pembiayaan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang pembiayaan itu dijelaskan di dalam undang-undang bahwa penyediaan dana oleh pemerintah, oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank dan non-bank itu harus membantu dan memperkuat permodalan UMKM. Jadi sudah ada terjamin secara undang-undang, sudah dijamin ya konsep pembiayaannya. Betul. Ya. Pembiayaan itu berarti pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Karena ada undang-undangnya. Siap. Seperti itu. Ya. Dan artinya sahabat UMKM, Anda juga ketika sama seperti judul podcast kita ini, UMKM naik kelas ya, ketika mau naik kelas ya harus belajar lebih banyak lah ya. Iya, bukan cuma soal konsep pembiayaan, tapi juga lembaganya sekalian Pak Tri mungkin. Ya. Oh iya, jadi di dalam undang-undang pembiayaan itu tentunya ada beberapa pendukung siapa saja yang menyediakan pembiayaan. Jadi yang menyediakan pembiayaan ada dua, ada perbankan, ada non perbankan atau non bank seperti itu. Yang selama ini yang banyak membantu itu adalah Bank UMKM, Bank UKM maaf, Bank UKM ya. Bank UKM itu sekarang ada di setiap kota, setiap kabupaten sudah ada sekarang Bank UKM, Bank UKM. Bahkan Bank UKM ini banyak memberi kemudahan dengan jumlah tertentu. Ada yang bebas jaminan, ada yang pakai jaminan, tergantung nilai pinjamannya. Kemudian yang non bank itu sekarang ada lembaga pembiayaan dana bergulir atau LPDP. Sekarang ini setiap kementerian itu sudah ada LPDP-nya. Jadi misalnya Kementerian Perdagangan itu ada LPDP. Jadi misalnya ada binaan UKM dari Kementerian Perdagangan, itu pasti dapat dana dari situ. Dari lembaga pembiayaan dana bergulir LPDP. Juga seperti di Kementerian Kelautan, misalnya UMKM di bidang perikanan itu bisa minta dana lewat LPDP yang ada di Kementerian Kelautan. Hampir semua kementerian ada semua LPDP-nya. Tapi yang murni swasta LPDP ini nggak ada ya Pak Tri ya? Oh nggak ada, lah yang swasta beda. Istilahnya beda lagi konsepnya ya? Ada, namanya program CSR. Ya CSR. Jadi CSR itu banyak sekali. Dari BUMN ada program CSR-nya. Kemudian dari perusahaan-perusahaan besar seperti Sampurna, kemudian Maspion, banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu harus punya program CSR. Betul itu. Jadi program CSR ini baik BUMN maupun itu ada gitu. Dan selain ini ada juga Prokesra, yaitu program kesejahteraan masyarakat di mana bunganya rendah banget, hanya 3%. Karena apa? Yang 9% itu disubsidi oleh pemerintah. Ini programnya Gubernur Jawa Timur. Itu namanya Prokesra. Jadi UKM bisa ke sana. Tapi nominalnya nggak banyak ya. Cuman bunganya murah sekali, hanya 3%. Setahun ya? Sebulan. Setahun. 1 tahun 3%. Kemudian ada yang bilang, kok kecil? Iya, karena yang 9% disubsidi pemerintah. Oh, harusnya sih standar ya 12%. 12%, iya. Ya. Cuman memang ada subsidi dari Pemprov ini ya? Pemprov Jatim. Iya. Oke. Jadi itu terkait dengan lembaga-lembaga pembiayaan sebenarnya sudah cukup banyak yang disediakan oleh yang tersedia, ya, mulai dari perbankan milik pemerintah ya, bank-bank pemerintah, kemudian LPDP, dan CSR kalau itu dari yang swasta, kemudian juga khusus Anda yang Prokesra dari Provinsi Jatim. Ini kan kalau yang Prokesra ini kan memang belum tentu berlaku di semua
provinsi ya, karena ini adalah programnya Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Iya. ya. Oke, Kalau jadi Jawa Tengah ada namanya Lapak Ganjar. oh, Lapak Ganjar. Oh, Itu jadi juga ada. masing-masing daerah punya. Jadi kalau Anda sempat menonton video ini di YouTube dan Anda tidak berasal dari Jawa Timur, tenang saja. Anda coba mengakses informasinya. Kemungkinan hampir di sebagian besar provinsi ada ya Pak Ada, ya. program itu ada. Karena UMKM ini kan juga menjadi program yang memang sangat apa namanya? Ya menjadi perhatian lah, jadi prioritas sekarang ini. Dan ketika kita bicara dua hal yang terakhir soal konsep pembiayaan dan kemudian lembaga pembiayaannya, nah disinilah kemudian Anda baru akan merasa perlu, oh iya, kalau nggak ada laporan keuangan nggak bisa kan? Gimana ya Pak Tri? Nggak bisa. Jadi semua lembaga pembiayaan itu pasti minta laporan keuangan. Oleh karena itu harus ada dan harus dibuat meskipun baru tahap awal, tetap dibuat. Tetap dibuat. Iya. Sesederhana apapun, laporan keuangan itu harus dimulai. Iya, betul. Oke, baik. Sebelum kita menutup perbincangan singkat ini, Pak Tri, sebagai closing statement untuk sahabat-sahabat UMKM yang menonton program ini, apa Pak terkait dengan pencatatan laporan keuangan sederhana ini? Iya, jadi closing statementnya bahwa akuntansi itu gampang. Akuntansi itu gampang. Kenapa? Akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Akuntansi itu bahasa bisnis, sehingga dengan mengetahui akuntansi akan mudah membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Itu saja. Oke, baik. Matur nuwun sangat Dr. Andastri Yono MAK yang sudah hadir dalam program Belajar Bareng Share UMKM Naik Kelas. Matur nuwun Pak Tri. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, bantu. Oke,